Sapi kurban mengamuk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bikin panik warga. Harga-harga di pasar naik terus, pedagang daging kompak mogok jualan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, tindakan tegas sebagai upaya pemberantasan kejahatan jalanan mulai dilakukan. Dua pemuda yang jadi DPO dan kerap melakukan aksi begal, perampokan hingga pencurian dibekuk di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahkan polisi harus bertindak tegas dengan melumpuhkan keduanya dengan timah panas. Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat menggasak motor warga yang terparkir di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Aksi pelaku pun viral karena tergolong nekat dilakukan saat siang hari di tengah kesibukan aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengetahui identitas kedua pelaku, JF dan AS, segera menggelandangnya ke Polda Metro Jaya. Keduanya sudah masuk target operasi polisi karena kerap melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Bahkan, akibat kedua pelaku melawan saat dibekuk di wilayah Pasar Rebo, petugas harus melumpuhkannya dengan timah panas. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya sudah 6 kali beraksi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Kami tidak akan pernah ragu-ragu demi menjaga keselamatan masyarakat dan petugas kami yang sedang melaksanakan tugas. Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi masih mengembangkan jaringan pencurian ini dan masih mengejar keterlibatan pihak lain dalam aksi kejahatan keduanya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Sayangbati, iNews melaporkan. Ya, dimonitor kembali ya, ini tolong dong yang melihat pecek berwarna putih gitu ya, ini terjadi pembegalan nih motor. Maraknya aksi begal di ibu kota menjadi perhatian khusus Polda Metro Jaya. Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak hanya merampas harta korban, namun juga nekat melukai hingga membuat nyawa orang tak berdosa melayang. Sejumlah wilayah Jakarta kini hampir merata menjadi rawan kejahatan begal, mulai dari Jakarta Pusat di kawasan Jenderal Ahmad Yani hingga Jalan Perintis. Begitu juga di Jakarta Selatan, data kepolisian mencatat wilayah Kebayoran Baru, Gandaria tak luput dari intayan perampok nekat. Sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Utara, hingga daerah perbatasan Jakarta menjadi sasaran pelaku. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang disebut akan beroperasi selama 24 jam penuh. Tim ini dikerahkan ke titik-titik rawan kejahatan, termasuk kawasan rawan pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga aksi jambret. Dan saya sudah perintahkan ya, kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain meningkatkan patroli, polisi juga meminta agar masyarakat aktif melaporkan aksi kejahatan yang mereka temui melalui call center 110. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, ada yang di luar kebiasaan ini. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di sidang paripurna DPR RI untuk menyampaikan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027. Menggunakan mobil maung, Presiden Prabowo tiba di DPR RI pada pagi tadi dan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Juga turut hadir anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Ketua Umum Parpol. Kedatangan Prabowo di sidang paripurna penyampaian kerangka ekonomi merupakan pertama kalinya karena biasanya agenda tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dalam sidang paripurna, Prabowo membacakan sendiri kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal APBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kehadirannya untuk memberikan keyakinan kepada publik terkait kondisi ekonomi Indonesia. Tahun 2027, pemerintah masih yakin ekonomi Indonesia tumbuh 5,8%, naik dibandingkan target tahun ini 5,6%. Dengan strategi ekonomi yang tepat,
kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, sementara itu kalau bicara pangan dan juga harga-harga ini, harga daging sapi justru melambung menembus 160.000 per kilogram. Puluhan pedagang daging sapi di Kota Bandung memilih mogok jualan. Para pembeli terpaksa beralih beli ayam karena tidak bisa beli daging sapi. Deretan lapak daging sapi di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung ini sepi sejak 2 hari terakhir. Tidak ada transaksi jual beli seperti biasanya, bahkan beberapa pedagang daging sapi memilih tidak datang ke pasar. Sejak Senin kemarin, puluhan pedagang daging sapi di pasar ini mogok berjualan untuk memprotes harga daging sapi yang terus melambung. Harga daging sapi dari rumah potong hewan kini menembus 150.000 hingga 160.000 per kilogram dari biasanya sekitar 130.000 hingga 140.000 per kilogram. Katanya ada kenaikan harga dari sananya, tapi itu juga belum pasti ya, Pak. Iya. Terus sampai hari kapannya kita juga belum tahu. Kenaikan harga daging sapi diperkirakan masih bertahan hingga Lebaran Idul Adha. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Harga kedelai impor terus merangkak naik akibat melemahnya rupiah terhadap dolar. Mahalnya harga kedelai berdampak pada pengrajin tahu dan tempe, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pengrajin tahu tempe terpaksa memperkecil ukuran agar bisa terus bertahan. Harga kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu kembali naik menjadi Rp10.200 per kilogram dari sebelumnya Rp9.500. Di Kota Bandung menjelang Idul Adha, harga cabai merah semakin pedas. Harga cabai rawit merah yang semula Rp60.000 kini meroket menjadi Rp90.000 per kilogram atau naik Rp30.000. Sementara harga cabai keriting merah yang semula hanya berkisar Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai semakin naik akibat kondisi cuaca Indonesia yang saat ini tak menentu. Dari Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mengamuk saat akan diikat di tiang, seekor sapi kurban terjebak dalam saluran air hingga patah kaki usai mengamuk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan bobot sapi yang mencapai 650 kg membuat warga kesulitan mengevakuasi dan akhirnya minta bantuan damkar. Ya, menggunakan tali dan tripod besi, damkar sektor Johar berusaha mengevakuasi sapi jantan berbobot 650 kg dari saluran air Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya sapi korban ini mengamuk saat akan diikat di tiang. Bahkan sejumlah warga sempat diseruduk hingga sapi berlari dan berakhir tercebur ke saluran air. Akibat saluran air yang sempit menyulitkan proses evakuasi, sementara kondisi sapi lemas karena terjebak lama. Setelah hampir 1 jam, sapi yang patah kaki itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas.